Hah? Yang Zoom Kenny-nya login aja. Apa? Oh iya ya. Login, iya. Halo Kenny. Nah, hari ini Hmm. aku sama grup aku mau wawancara tentang kamu kan pernah tinggal di Washington nih. Selama kamu tinggal di Washington, nah aku nih mau nanya-nanya sama grup aku tentang gimana sih kehidupan kamu di Washington? Apakah ada sesuatu hal yang menarik gitu ya? Nah, Perkenalin dulu nih yang pertama. Aku mau kenalin grup aku dulu. Yang pertama ada Diva. Halo, salam kenal Kenny. Yang kedua ada Deandra. Halo Kenny, salam Yang kenal. ketiga ada Vida. Halo Kenny, salam kenal. Yang terakhir ada Sinta. Halo Kenny, salam kenal. Perkenalkan diri dulu, nama kamu siapa, terus Boleh. yang singkat aja sih. Oke, boleh. Halo semuanya, salam kenal. Aku Kenny, aku sekarang junior di University of Minnesota, tapi sebelum itu tuh aku college-nya pernah di Seattle, jadi itu negara bagiannya Washington. Jadi I hope my answer can give you all a insight of what it's like studying in the US. And yeah, ayo. Oke, so lanjut ke pertanyaan yang tadi, apa yang ngebuat Kenny ini seneng banget ketika pertama kali itu datang ke Washington, kan sebelumnya tinggal di Indonesia nih. Kayaknya aku kan dari kecil sampai waktu itu SMA ya, aku kan selalu di Indo gitu kan. And like growing up in Indo, like I've always been used to like watching a lot of like American movies and American TV shows. And like jadi aku tuh subconsciously semasa sepanjang aku kecil tuh kayak aku fantasize gimana sih kayak students di Amerika itu belajar kayak livingnya tuh gimana, terus suasananya gimana. Jadi kayak mungkin pas aku benar-benar nyampe Washington di day one aku beneran seneng karena wah ternyata like I'm living my fantasy gitu loh. Like I feel like I was living in my dreams. Jadi itu mungkin yang buat aku sangat excited ya. Oke. Terus yang selanjutnya itu hal baru apa yang Kenny temui nih di Washington dan menurut Kenny itu sangat menarik yang nggak ada di sini gitu, yang nggak ada di Indonesia. I feel like pas aku baru kayak sebulan pertama di Washington gitu, itu kan apa sih ya? Aku kan belum terlalu kenal dengan komunitas Indonesianya ya, dan itu kan aku datangnya tuh kayak Juni 2019 gitu kan, and it was during summer, and like during that summer like there weren't like a lot of people in the campus gitu kan, jadi like aku mostly sendirian. Tapi the thing that I'm most surprised is that misalnya aku jalan-jalan ke mall sama teman aku, kan pasti banyaknya bule-bule dong ya, or like American gitu lah ya. And then like what I like about them is that they're very like straightforward. So like jadi pernah kayak waktu itu aku lagi jalan sama temanku, terus tiba-tiba kayak ada yang suka nyamperin gitu kayak like hey I really like your shoes, or like oh my god I think your outfit is really cool. And the thing about Americans is that I really love how they're very straightforward and they can voice their opinion anytime they want, and I think that's good. And that's what I learned from them the most, I guess. Jadi kayak misalnya lagi jalan gitu tiba-tiba ada yang bilang kayak I like your shoe gitu-gitu. Iya. Atau enggak tuh kayak bisa aja kayak walaupun nggak kenal gitu di lift gitu, daripada awkward mereka tuh suka kayak hey how's your day going gitu loh, atau enggak kayak I hope you have a good day. Jadi kayak there's always some sort of conversation that we have, and I think that's really fun. Yeah, actually that's cool sih ya. Next itu pertanyaan selanjutnya kayak pertama kali datang ke sana kan dari Indonesia nih, dan tinggal di sana kan berarti baru 2019 ya tadi ya. Nah itu tuh mengalami ada culture shock nggak sih, karena kan pasti budaya itu kita beda banget kan ya sama di Amerika. Iya, jadinya apa ya? When I first landed in the US gitu tuh aku baru sadar kayak ternyata tuh orang-orang sini tuh sangat individualis gitu loh. Kayak they do everything by themselves. Like you know like how in the US it's not common to have like housemates kayak mbak gitu atau supir, or basically anyone that's taking care of you. Dan di Indonesia itu sangat common kan. And when I first got there,
at least for like the first 1 to 2 months gitu, it's maybe like the culture shock for me, like I have to like discover myself because I have to like take care of myself, like even kalau kalian think like cooking or like nyuci baju gitu, it's very simple things, right? But like that's the thing that I need to learn gitu loh, karena like I don't know, I guess I haven't been doing it gitu lah. And like the first month is like trials and errors kind of thing. But tapi ya sih, I feel like the culture shock here is like just figuring out how you need to take care of yourself and the importance of it. Mostly about that. Oh, berarti kayak ya intinya sebenarnya bahkan yang kita pikir mudah ternyata di sana malah harus belajar ya. Apalagi di Iya. sini sebenarnya kita tuh punya mbak, punya supir ya kan. Iya sih Iya. benar. Apalagi kalau di sana kan kita fokusnya tuh nggak belajar doang kan. Kan Iya. kita juga belajar diri kita sendiri. So like you have to manage your time for it. Belajar That's mandiri important. jadinya ya. Belajar mandiri. Oke, next selanjutnya. Next, jadi kan misalkan setelah setahun kamu di sana nih, terus pulang lagi ke Indonesia gitu, apakah kamu tuh masih mengalami culture shock itu karena telah terbiasa dengan budaya sana pas balik ke Indonesia atau gimana? Iya sih. Pas waktu itu aku baru ingat, aku tuh baru balik lagi ke Indo pas abis pertama kali ke US itu Desember 2020 kan. Dan pas aku nyampe rumah, terus apa ya rasanya ya, terus aku pergi jalan-jalan ke mall gitu, itu kayak aku tuh jadi lebih sadar kayak orang-orang di Indo tuh, at least buat aku yang rasanya kayak orang-orangnya tuh lebih konservatif, misalnya in terms of pakai baju gitu, atau enggak itu bisa sebatas kayak aku ngobrol dengan keluargaku di rumah dan aku tahu tuh pendapatnya tuh beda banget gitu loh. Jadi kayak aku tuh harus kayak balikin lagi kayak oh ini orang Indo masih kayak gini loh, maksudnya kayak harus lebih dijaga kalau mau ngomong, harus lebih dijaga kalau mau berpakaian. Jadi benar-benar harus tahu diri lah bahasanya. Kalau di sini tuh aku ngerasa bebas aja gitu loh. Soalnya kayak kalau di sini pun, kan aku juga kerja di kampus ya, itu kayak kita manggil bos kita aja langsung pakai nama gitu loh. And I wouldn't feel bad about it. Even manggil profesor aja langsung pakai nama gitu loh. Jadi kayak just like those small changes, I guess. Oke, next question. Oke, ini last question ya. Pas kamu di Washington pernah nggak sebagai orang Asia ngedapetin sikap yang nggak menyenangkan dari warga lokal yang ada di sana? Sebenarnya kalau aku sendiri, aku belum pernah ngalamin ya. Tapi aku mau cerita dikit. Waktu itu tuh keluarga aku lagi visit ke New York kan. Dan kebetulan itu summer kan, jadi kayak orang-orang Asia tuh kalau kepanasan kan suka pada pakai payung kan, dan instead of kayak pakai baju terbuka kan mereka sukanya instead of pakai baju terbuka mereka suka pakai lengan panjang kan, soalnya kayak besan kayak nggak mau hitam lah gitu biasanya. Dan mama aku itu kan kepanasan, jadi dia tuh pakai lengan panjang sama dia tuh bawa umbrella, maksudnya ya biar menutupin kulitnya lah. Tapi aku kan kayak jalan di belakangnya dia gitu kan, terus kayak aku ngeliat ini ada satu orang Amerika yang kayak nyamperin dia gitu, terus dia ngatain kayak lo ngapain sih pakai umbrella gitu, lo tuh nggak bakal seputih kita gitu loh. Terus aku kayak ngeliat itu depan mata aku dan I thought it was very like disrespectful, karena I don't know, I guess like people shouldn't be treated that way. Kayak ya udah sih gitu loh, like kan mama aku yang pakai payung itu pun kan juga nggak nyusahin orang lain. Jadi itu sih mungkin salah satu pengalaman yang aku lihat depan mata aku sendiri ya. Oke, jadi pernah juga ya ternyata ya. Iya. Oke, itu tadi last question. Thank you ya Kenny udah mau sharing-sharing sama kita, udah mau diwawancarain. Semoga membantu ya. Membantu. Thank you. Thank you. Thank you ya Kenin. Dadah. Bye-bye. Bye.